Suatu hari di bulan Februari tahun 2009, kepolisian Nanning menerima laporan tentang penemuan beberapa tas yang mencurigakan. Setelah menerima laporan itu, polisi segera mendatangi lokasi yang disebutkan untuk melakukan pemeriksaan, di mana mereka kemudian menemukan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah termutil. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Qin Shan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei adalah tiga saudari yang lahir dan tumbuh besar di kota Xiangzhou yang terletak di Provinsi Guangdong, Cina. Setelah mereka lulus SMA, tiga saudari ini memutuskan untuk merantau ke kota Nanning yang berada di Provinsi Otonom Guangxi. Sejatinya mereka memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Qin Chaomei. Akan tetapi, si sulung ini tidak bisa ikut merantau karena dia sudah menikah dan memiliki pekerjaan di kota Xiangzhou. Setelah tiba di kota Nanning, Qin Shan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei membuka usaha toko baju di pasar lokal, yang bisa dikatakan usaha mereka berjalan dengan baik. Namun pada suatu hari, anak kedua, ketiga, dan keempat ini tiba-tiba saja menghilang. Pada tanggal 12 Februari tahun 2009, sang ayah yang bernama Qin Mo menghubungi Qin Chaomei, putri sulungnya, di mana pria itu berkata bahwa adik-adik Chaomei sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Awalnya si sulung mencoba untuk menenangkan sang ayah, dengan berkata bahwa mungkin ketiga adiknya itu sedang sibuk saja dengan usaha mereka, atau mereka sedang pergi berlibur ke suatu tempat. Namun sejatinya di dalam hati, Chaomei juga merasa khawatir atas hilangnya tiga adik perempuannya itu. Hati Qin Mo tidak bisa tenang karena belum berhasil menghubungi tiga putrinya. Qin Mo selanjutnya mengajak Chaomei untuk menemaninya pergi ke kota Nanning, guna memastikan keadaan ketiga gadis itu. Tiba di apartemen Qin Shan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei, pertama-tama mereka melihat bahwa motor ketiga gadis itu ada di parkiran, sehingga Qin Mo dan Chaomei menyimpulkan bahwa ketiga gadis itu seharusnya ada di apartemen mereka. Untungnya Chaomei memiliki kunci cadangan unit apartemen adik-adiknya. Tanpa mengalami kesulitan, ayah dan anak ini berhasil masuk ke dalam apartemen. Akan tetapi, ketika sudah berada di dalam, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari tiga orang yang mereka cari. Juga tidak ada hal mencurigakan yang mereka dapati di sisi apartemen tersebut. Dan saat mereka mulai memeriksa bagian kamar, Qin Mo dan Chaomei menemukan bahwa handphone, tas, dan semua barang pribadi milik tiga gadis itu semuanya lengkap ada di kamar. Chaomei sangat yakin kalau ketiga adiknya tidak mungkin pergi keluar tanpa membawa handphone dan tas mereka. Alhasil Chaomei pun mengajak ayahnya untuk melapor ke polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi kota Nanning mendatangi apartemen Qin bersaudara untuk memulai investigasi. Saat melakukan pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan hal yang ganjil pada seisi apartemen. Begitupun saat mereka menanyai para tetangga, yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mendengar sesuatu yang ganjil dari arah apartemen tiga bersaudari itu. Akan tetapi, semua tetangga memberikan keterangan yang kurang lebih sama, bahwa dalam waktu seminggu terakhir, tiga gadis itu tidak pernah terlihat lagi. Namun para tetangga berpikir bahwa mungkin saja mereka sedang sibuk mengurus toko baju di pasar. Polisi selanjutnya menggali informasi melalui sosial media ketiga gadis tersebut, tapi di sana polisi juga tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa membantu untuk menjawab misteri hilangnya ketiga bersaudari itu. Sebagai info saja, di tahun-tahun tersebut, belum banyak bangunan apartemen yang memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap lantai, sehingga polisi menemui kesulitan untuk menemukan petunjuk apapun terkait kasus ini. Untuk sementara, polisi menetapkan bahwa hilangnya Qin Shan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei sebagai kasus orang hilang. Pada tanggal 16 Februari tahun 2009, saat polisi masih mencari keberadaan Qin bersaudara, sebuah telepon anonim masuk ke kantor polisi Nanning, di mana seorang pria melaporkan penemuan sebuah tas besar yang mencurigakan. Beberapa petugas dikirim ke lokasi untuk melakukan investigasi, di mana mereka menemukan jasad manusia dalam kondisi sudah termutil. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut di sekitar lokasi, polisi menemukan 7 tas lainnya, dan sama seperti tas yang pertama ditemukan, tas-tas lainnya
juga berisi jasad atau tubuh manusia yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Mereka kemudian membawa temuan tersebut untuk dilakukan otopsi. Di saat yang sama, Chin Mo dan Chow Mei diminta datang untuk mengidentifikasi ciri fisik maupun barang-barang yang ditemukan bersama potongan tubuh tersebut. Chow Mei berhasil mengenali beberapa barang milik adik-adiknya, sehingga dia pun meyakini bahwa bagian-bagian tubuh tersebut adalah ketiga adiknya, yaitu Qin Shan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei. Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap 8 tas besar yang ditemukan, polisi menyadari bahwa dari ke-8 tas tersebut, terdapat satu tas yang bentuk dan warnanya berbeda dengan 7 tas lainnya. Namun yang paling mencolok, pada tas ke-8, terdapat nama dan logo salah satu universitas di kota Nanning. Polisi segera mendatangi universitas tersebut guna mencari info, di mana pihak universitas memberi penjelasan bahwa setiap mahasiswa mereka memang pasti akan diberikan tas semacam itu di setiap semester baru. Berbekal info tersebut, polisi selanjutnya meminta data semua mahasiswa, baik yang masih aktif maupun yang sudah lulus. Polisi fokus mencari daftar nama mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan beralamat domisili di sekitaran apartemen TKP. Beberapa hari kemudian, ditemukan satu nama yang sesuai dengan kriteria yang dicari, yaitu seorang pria muda yang bernama Lan Xincheng. Polisi segera mendatangi alamat pria itu untuk mencari tahu apakah dia memiliki keterkaitan dengan hilangnya ketiga saudari Qin. Namun ketika polisi tiba di sana, mereka dibuat terkejut karena sebelumnya, pria ini adalah salah seorang warga yang membantu polisi di awal investigasi. Ketika ditanyai oleh polisi, Xincheng tetap memberikan keterangan yang sama seperti sebelumnya, di mana dia mengaku tidak mengenal ketiga saudari itu. Polisi tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya membawa Xincheng untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Awalnya, Xincheng terlihat sangat tenang dan kooperatif, tapi lama-kelamaan, karena desakan pertanyaan dari detektif, Xincheng mulai menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Meski demikian, dia tetap berpegang teguh dengan keterangan awalnya. Xincheng berkata bahwa dia dan tiga saudari Qin tidak saling mengenal. Di lain pihak, polisi sangat yakin bahwa ada sesuatu yang ditutupi oleh Xincheng. Mereka akhirnya menunjukkan barang bukti tas universitas yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh para korban. Melihat benda tersebut, Xincheng yang tadinya tenang, kini berubah sikap menjadi gemetar dan terdiam. Detektif terus menekannya dan menghujani Xincheng dengan banyak pertanyaan. Xincheng sudah tidak bisa mengelak lagi, hingga akhirnya dia membuat pengakuan dan mengungkap kejadian yang sebenarnya, di balik misteri hilangnya tiga kakak beradik Qin. Lan Xincheng lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1985 di kota Daxin, daerah otonomi Guangxi, Cina. Dia tumbuh dan besar di keluarga yang kaya raya. Di masa kanak-kanak, Xincheng bahkan memiliki nama julukan, Kaisar Kecil. Xincheng selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, karena sejatinya, Xincheng adalah anak tunggal dan selalu dimanjakan orang tuanya. Xincheng diasuh dengan pola yang sangat keliru, karena selain dimanjakan, dia juga selalu dituntut untuk memenuhi semua ekspektasi kedua orang tuanya. Karena hanya memiliki satu anak, orang tua Xincheng memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak tunggal mereka, terutama dalam hal pendidikan. Xincheng dididik dengan sangat keras, harus terus menjadi peringkat pertama di kelas, harus belajar dan terus belajar setiap hari, dan tidak diperbolehkan untuk bermain bersama anak-anak lain seusianya. Orang tua Xincheng melarangnya untuk memiliki teman, karena menurut mereka, hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja dan akan menjadi distraksi bagi Xincheng. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Xincheng masih bisa menjaga nilainya dan mempertahankan posisinya sebagai peringkat pertama di kelas. Namun saat dia masuk sekolah menengah, ternyata ada banyak siswa lain yang lebih pintar sehingga Xincheng tidak pernah lagi mendapatkan peringkat pertama di kelas. Orang tua Xincheng merasa khawatir akan hal tersebut, jadi mereka mendaftarkan Xincheng untuk mengikuti kelas tambahan di luar jam sekolah. Rata-rata, remaja ini menghabiskan waktu antara 16 sampai 17 jam sehari untuk belajar. Kendati demikian, Xincheng masih tetap tidak berhasil meraih peringkat pertama di sekolah. Jangankan peringkat pertama, 10 besar pun tidak masuk. Xincheng menghabiskan 2/3 dari kesehariannya hanya untuk belajar. Hal itu membuatnya benar-benar lelah dan sering jatuh sakit. Namun orang tuanya tidak mengendurkan tekanan mereka dan terus memaksa Xincheng untuk belajar dan terus belajar. Suatu hari saat Xincheng duduk di bangku SMA,
ayahnya menemukan foto seorang gadis remaja di selipan buku sang putra. Ayah Shin Cheng langsung mengkonfrontasi temuan itu, yang ternyata diakui oleh Shin Cheng bahwa gadis di foto tersebut adalah pacarnya. Ayah Shin Cheng sangat marah dan menyimpulkan bahwa inilah yang menjadi penyebab sang putra tidak kunjung mendapatkan prestasi yang memuaskan di sekolah. Shin Cheng diperintahkan untuk langsung memutuskan hubungan bersama pacarnya dan kembali fokus belajar. Bahkan buntut dari kejadian tersebut, ayahnya memasang kamera CCTV di kamar Shin Cheng, guna memastikan Shin Cheng tidak main-main, atau meninggalkan waktu belajarnya saat orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Setelah lulus SMA dengan nilai rata-rata, Shin Cheng berhasil diterima masuk ke Universitas Nanning, tapi hal tersebut membuat orang tuanya kecewa dan marah, karena mereka menganggap bahwa Universitas Nanning bukanlah universitas top markotop di Cina. Singkat cerita, Shin Cheng pun lulus kuliah dan kembali ke rumah orang tuanya, tapi mengejutkan, dia tidak diperbolehkan untuk tinggal berlama-lama di rumah, dan diminta untuk segera pergi mencari kerja ke kota lain. Shin Cheng paham sepertinya orang tuanya malu karena dia hanya lulusan universitas biasa, alhasil, dia kembali ke kota Nanning dan mencoba untuk memulai hidup baru di sana. Di kota Nanning, masih buntut dari kekecewaan orang tuanya, Shin Cheng tidak lagi menerima fasilitas atau kiriman uang seperti dulu saat dia masih kuliah. Dia harus berjuang hidup sendiri dengan menyewa apartemen kecil dan melamar kerja di beberapa perusahaan. Namun, berita baiknya, Shin Cheng merasa sepertinya sekarang hidupnya sudah tidak lagi dikontrol oleh orang tuanya. Tak lama kemudian, Shin Cheng berhasil diterima kerja sebagai desainer produksi di sebuah perusahaan furnitur. Lagi-lagi, orang tuanya memandang remeh terhadap pekerjaan Shin Cheng dan memaksanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Shin Cheng berusaha untuk mengabaikan sikap orang tuanya dan fokus saja bekerja serta menikmati hidupnya di kota Nanning. Dia bahkan bertemu lagi dengan mantan pacarnya di masa SMA dulu dan kembali menyambung cinta mereka. Shin Cheng sadar betul bahwa kekasihnya itu hanya lulusan SMA dan orang tuanya pasti akan menentang hubungan mereka. Tapi untuk sementara waktu, dia putuskan untuk menikmati masa-masa indahnya bersama sang kekasih. Entah dapat info dari mana, orang tua Shin Cheng ternyata tahu kalau putra mereka menjalin hubungan dengan gadis yang sama lagi. Dulu mereka menentang hubungan tersebut, karena tidak ingin Shin Cheng hilang fokus belajar. Tapi kali ini, mereka menganggap bahwa Shin Cheng dan gadis itu tidak setara secara pendidikan. Selain itu, keluarga pacar Shin Cheng hanyalah orang biasa, bukan keluarga kaya seperti mereka. Tanpa sepengetahuan Shin Cheng, orang tuanya mendatangi rumah keluarga sang kekasih dan meminta mereka untuk menasihati anak gadis mereka agar menjauhi Shin Cheng. Karena tersinggung atau mungkin karena mereka sadar diri, orang tua kekasih Shin Cheng pun menjodohkan putri mereka dengan pemuda lain. Hati Shin Cheng hancur, dia harus merasakan patah hati untuk kedua kalinya karena kehilangan gadis yang sama. Shin Cheng kecewa dan marah kepada orang tuanya, tapi dia tidak punya nyali untuk menunjukkan perlawanan. Shin Cheng menjalani hari-hari selanjutnya tanpa gairah, hingga pada akhir tahun 2008, ada 3 orang penghuni baru yang menjadi tetangga apartemen Shin Cheng. Mereka adalah 3 kakak beradik Chin, yaitu Chin Shan, Chin Chaoping, dan Chin Jimei. Shin Cheng langsung tertarik dengan Chin Shan si bungsu ketika mereka bertemu saat membeli makan siang. Shin Cheng mengajak gadis itu berkenalan, Chin Shan menerima perkenalan itu, tapi di dalam hatinya, Chin Shan menganggap perkenalan tersebut hanyalah formalitas basa-basi antar tetangga saja. Shin Cheng terus berusaha untuk mendapatkan perhatian Chin Shan, tapi setelah beberapa waktu, dia tidak mendapat respon positif dari gadis itu. Perlahan-lahan, Shin Cheng mulai menjadi pengagum rahasia yang memperhatikan gerak-gerik Chin Shan dari kejauhan. Dia hafal jadwal gadis itu, kapan Chin Shan pergi dari apartemen dan pulang lagi di malam hari. Setiap kali Chin Shan melewati unit apartemennya, Shin Cheng akan mengintip melalui lubang pintu. Pada tanggal 26 Januari tahun 2009, Shin Cheng pulang ke kota Daxin dan merayakan festival musim semi bersama orang tuanya. Dia sebenarnya malas untuk bertemu dengan orang tuanya, tapi biar tidak ribet dan untuk menghindari konflik, Shin Cheng menurut saja pulang walaupun hatinya tidak senang. Sudah bisa ditebak, orang tuanya kembali membahas masalah pekerjaan Shin Cheng yang bergaji kecil. Mereka berkata agar dia segera berganti ke pekerjaan yang lebih baik. Selain masalah pekerjaan, orang tuanya juga mengungkit masalah hubungan cintanya yang dulu. Orang tua Shin Cheng mengingatkannya untuk mencari calon istri yang benar, yang selevel dengan keluarga mereka.
dan kalau Xincheng tidak mampu mencari istri yang sepadan, maka mereka yang akan mencarikan jodoh untuknya. Alih-alih merasa gembira di suasana festival musim semi, Xincheng merasa muak menghadapi sikap orang tuanya. Sejatinya saat itu dia sedang berusaha untuk mendapatkan hati Qinshan tetangga apartemennya, tapi Xincheng sadar kalau orang tuanya pasti tidak akan setuju dengan pilihannya. Beberapa hari kemudian, Xincheng pulang lagi ke kota Nanning untuk bekerja dan melanjutkan aktivitas hidupnya, namun kalimat demi kalimat yang dilontarkan orang tuanya terus terngiang-ngiang di kepala Xincheng. Tak hanya masalah jodoh atau calon istri, Xincheng ingat bagaimana dulu orang tuanya selalu menuntutnya untuk melakukan ini itu, harus begini dan begitu. Xincheng benar-benar frustasi, apapun yang dia pilih pasti tidak disetujui orang tuanya, apapun yang dia mau sudah tidak bisa lagi dia dapatkan. Xincheng bahkan mulai berpikir bahwa hidupnya bukan miliknya. Terkait gadis tetangga yang beberapa bulan terakhir mewarnai hari-harinya, satu sisi di dalam hati Xincheng merasa sangat ingin mendapatkan Qinshan, namun sisi lain hatinya berkata bahwa hal itu tidak mungkin, orang tuanya pasti tidak akan merestui. Xincheng ingin memiliki Qinshan, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan gadis itu. Otaknya sudah kusut, akalnya sudah tidak bisa berpikir waras lagi, hingga akhirnya Xincheng mengambil pilihan yang salah dalam hidupnya. Malam hari di tanggal 6 Februari tahun 2009 sekitar jam 10 malam, tiga kakak beradik Qin pulang ke apartemen mereka dan bersiap-siap untuk beristirahat. Menjelang tengah malam, tiba-tiba lampu di unit apartemen mereka padam. Qin Chaoping dan Qin Jimei keluar untuk memeriksa keadaan di luar, yang ternyata hanya listrik di unit mereka saja yang bermasalah, sementara lampu di lorong dan unit apartemen lain terlihat normal-normal saja. Qin Chaoping dan Qin Jimei kemudian berjalan menyusuri lorong apartemen dan turun ke lantai bawah. Sepertinya mereka bermaksud mendatangi petugas pemeliharaan gedung apartemen untuk melaporkan masalah mereka. Dua bersaudari itu sama sekali tidak sadar bahwa masalah listrik mereka adalah ulah si tetangga, Lan Xincheng. Melihat dua gadis itu sudah turun, Xincheng meraih palu dan pisau miliknya lalu bergegas masuk ke unit apartemen mereka, mendapati Qinshan sedang duduk di sofa ruang tengah sambil main HP. Tanpa membuang waktu, Xincheng langsung menghantam kepala Qinshan berkali-kali menggunakan palu yang dia bawa. Tepat di waktu yang sama, lampu di dalam unit apartemen itu menyala kembali. Xincheng yang panik langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, Qin Chaoping dan Qin Jimei kembali ke unit apartemen mereka, mendapati si adik bungsu tergeletak di lantai bergelimang darah, entah masih hidup atau sudah mati. Qin Chaoping yang panik segera berlari ke kamar, bermaksud mengambil HP-nya untuk menelpon polisi. Tanpa dia sadari, justru di kamar itulah si penyerang adiknya bersembunyi. Begitu pintu kamar terbuka, Xincheng langsung menusuk Chaoping menggunakan pisau. Lagi dan lagi, dia arahkan benda tajam itu ke tubuh Chaoping, hingga gadis itu jatuh ke lantai. Sementara itu di ruang tengah, Qin Jimei melihat keberadaan orang asing yang menyerang Chaoping. Gadis itu pun langsung berbalik badan ingin melarikan diri, tapi upaya kaburnya berhasil digagalkan oleh Xincheng yang mengejarnya dari belakang. Sebelum Qin Jimei berhasil mencapai pintu keluar, Xincheng dari belakang menangkap gadis itu, lalu mencekiknya hingga tewas. Semua berlangsung dengan sangat cepat. Sekarang di hadapan Xincheng tergeletak tiga mayat gadis tetangganya. Pria muda ini bingung apa yang selanjutnya harus dia lakukan. Bagaimana cara supaya perbuatannya tidak diketahui orang lain. Dan yang terpenting, bagaimana cara membuang tiga mayat sekaligus tanpa mendatangkan kecurigaan dari tetangga lain. Akhirnya Xincheng mengambil keputusan untuk membawa jasad tiga gadis itu ke kamarnya untuk sementara waktu. Setelah itu, Xincheng kembali ke unit apartemen korbannya dan membersihkan seisi unit tersebut hingga benar-benar tak meninggalkan jejak sedikitpun. Lan Xincheng lalu pergi keluar untuk membeli pisau daging, gergaji, cairan pemutih, dan satu pek tas belanja besar. Lalu dia pulang lagi ke apartemennya dan mulai memutil jasad ketiga korbannya. Setelah pekerjaan memutil selesai, Xincheng memasukkan satu persatu potongan ke dalam tas belanja yang dia beli tadi. Namun ternyata, setelah 7 tas terisi penuh, masih ada beberapa bagian yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, Xincheng menggunakan tas kuliahnya dulu yang sudah tidak dia pakai lagi sekarang, lalu memasukkan semua potongan yang tersisa ke dalam tas tersebut. Siang harinya di tanggal 7 Februari tahun 2009, Xincheng menyewa sebuah motor yang kemudian dia gunakan untuk membuang tas-tas besar berisi potongan tubuh korban-korbannya. Malam itu Xincheng menempuh perjalanan sejauh 11 km bolak-balik sebanyak 8 kali untuk membuang tas-tas tersebut. Setelahnya dia pulang lagi ke unit apartemennya dan bersih-bersih.
Bisa dikatakan bahwa Lan Xincheng sangat teliti dalam melakukan kejahatannya, tak satupun orang yang melihat atau memergoki perbuatannya selama 2 malam berturut-turut, tidak ada sidik jari atau bekas darah yang tertinggal di unit apartemen korbannya, sehingga polisi menemui kesulitan di awal investigasi. Di ruang interogasi, Xincheng mengaku bahwa motif perbuatannya adalah karena dia iri melihat hidup 3 korbannya yang bahagia. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau, tanpa ada tekanan dari orang tua. Pengakuannya ini membuat detektif geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin seseorang membunuh orang lain hanya karena hidup mereka bahagia? Selanjutnya Xincheng berkata bahwa orang tuanya lah yang paling bersalah, karena mereka selama ini terlalu banyak mendikte dan mengatur hidupnya, hingga Xincheng frustasi dan mengalami depresi berat. Detektif terus menggali motif kejahatan Xincheng yang sebenarnya. Rasanya tidak mungkin kalau alasan perbuatan Xincheng hanya itu saja. Akan tetapi, dalam interogasi lanjutan, Xincheng kembali mengungkap motif lain yang justru lebih mengagetkan. Xincheng mengaku bahwa dia menyukai salah satu dari korbannya, tapi di saat yang sama, Xincheng sudah tahu, kalaupun dia berhasil mendapatkan cinta korbannya, tetap saja dia tidak bisa menikahi gadis itu karena orang tuanya pasti akan menentang pilihannya. Alhasil Xincheng mengambil kesimpulan, kalau dia tidak bisa memiliki gadis itu, maka tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Xincheng menambahkan, malam itu dialah yang membuat listrik unit apartemen korbannya padam, berpikir kalau nanti si bungsu yang dia sukai yang akan turun ke bawah melapor ke petugas pemeliharaan gedung, sehingga dia bisa beraksi dan menyeret gadis itu ke unit apartemennya sendiri. Namun ternyata, justru 2 kakak gadis itu yang keluar dan turun ke lantai bawah. Xincheng bergegas memasuki unit apartemen targetnya, mendapati Qinshan berada di ruang tengah sendirian. Xincheng menghabisi nyawa Qinshan, tapi dia tidak menduga bahwa 2 kakak gadis itu kembali ke unit apartemen mereka begitu cepat, sehingga mau tidak mau, 2 gadis itu pun turut menjadi korban. Selama menjalani interogasi, sama sekali tidak terlihat ekspresi penyesalan dan rasa bersalah di wajah Xincheng, sehingga memunculkan asumsi bahwa pria ini mungkin memang mengalami gangguan kepribadian. 5 bulan kemudian, pada tanggal 3 Juli tahun 2009, setelah dinyatakan sehat secara mental, Lan Xincheng dibawa ke pengadilan. Orang tua, saudara, kerabat keluarga dan teman-teman korban yang hadir di ruang sidang, sangat marah dan emosional saat mengikuti jalannya sidang. Di depan mata mereka, berdiri pelaku yang sudah menghabisi nyawa 3 kakak beradik Qin, tapi di wajah pria itu sama sekali tidak terlihat rasa penyesalan. Mengingat kekejaman yang dilakukan oleh terdakwa, jaksa menuntut Lan Xincheng dengan hukuman mati. Sementara di lain pihak, orang tua Xincheng juga hadir di persidangan dan membayar pengacara mahal. Tapi anehnya, si pengacara ini seperti tidak melakukan tugasnya secara maksimal, tidak ada upaya untuk melakukan pembelaan, pun tidak mengajukan bukti-bukti untuk meringankan dakwaan terhadap Lan Xincheng. Sepertinya orang tua Xincheng melakukan pembelaan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap putra mereka. Tapi sejatinya, mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib Lan Xincheng. Lan Xincheng selanjutnya dinyatakan bersalah atas kejahatan pembunuhan berencana terhadap 3 bersaudara Qin. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Lan Xincheng. Setahun kemudian, pada tanggal 22 Juli tahun 2010, Lan Xincheng menjalani eksekusinya. Setelah kematian Lan Xincheng, orang tuanya menerima sepucuk surat yang ditulis oleh sang putra menjelang eksekusinya. Xincheng menuliskan kata-kata permintaan maaf, karena dia tidak bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya. Lan Xincheng meminta orang tuanya untuk tidak bersedih atas kematiannya, karena dia memang pantas mati. Lan Xincheng juga menulis permintaan maaf kepada orang tua dan saudara Qinshan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari insiden naas kakak beradik Qin. Setelah mengetahui kisah ini, kita harusnya sadar bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah rentan. Hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis batas yang tipis, seperti Qinshan, Qin Chaoping, dan Qin Jimei. Saat mereka merasa kalau hidup mereka aman-aman saja, siapa yang menyangka bahwa ada tetangga yang merasa benci melihat kebahagiaan mereka. Tanpa ada kesalahan apa-apa, nyawa 3 gadis itu berakhir di tangan tetangga yang gila. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.